Shalom Alihim, saudaraku. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya berikan judul Yakub, yang didasarkan dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 dan ayat 28. Saudaraku, pernahkah saudara mendengar nama-nama tokoh-tokoh dunia yang sempat mengguncangkan dunia dan namanya diperbincangkan oleh banyak orang? Yaitu Rolih Lahla atau Nguyen Sin Chon atau Vladimir Ilyich Ulyanov. Iya, mungkin saudara-saudara akan menggelengkan kepala karena belum pernah mendengar nama ini atau bahkan sama sekali tidak mengenal nama-nama ini. Saudaraku, kalau memang kita bingung, oke, saya akan sebutkan nama-nama tokoh yang lain. Apakah saudara juga mengenal tokoh-tokoh yang akan saya sebutkan ini? Apakah saudara mengenal tokoh yang namanya Nelson Mandela? Atau tokoh dunia yang namanya Ho Chi Minh? Atau juga tokoh dunia dari Rusia yang namanya Lenin? Rasanya ketiga nama yang saya sebutkan tadi, baik itu Nelson Mandela, Ho Chi Minh, ataupun Lenin, jauh lebih akrab di telinga kita. Ya, tahukah saudara bahwa tiga nama yang saya sebutkan di awal tadi sebetulnya adalah nama-nama lahir dari tiga tokoh yang saya sebutkan kedua. Rolih Lahla adalah nama kecil atau nama lahir dari Nelson Mandela. Sementara Nguyen Sin Chon adalah nama lahir atau nama kecil dari Ho Chi Minh. Sedangkan Vladimir Ulyanov adalah nama kecil atau nama lahir dari Lenin. Saudaraku, perubahan nama ini tentu ada maksudnya, ada maknanya, dan tentu juga ada alasannya. Sehingga dunia lebih mengenal nama-nama tenar mereka dibandingkan dengan nama-nama lahir masing-masing tokoh tersebut. Perubahan nama ini menjadi penting atau tidak penting bergantung dari kemudian kualitas pribadi, tergantung dari bagaimana perubahan diri yang kemudian muncul di sana, dampak yang dinampakkan atau dampak yang dimunculkan dari perubahan nama tersebut. Di dalam bacaan kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 dan 28 tadi, kita juga membaca tentang perubahan nama dari Yakub menjadi Israel. Saudaraku, perubahan nama dari Yakub menjadi Israel tentunya bukan sebuah perubahan yang tiba-tiba, tetapi perubahan yang disebabkan oleh suatu proses yang cukup panjang. Kejadian pasal 32 ayat 27 dan 28 ini ada dalam sebuah konteks, yaitu rencana perjumpaan atau pertemuan kembali antara Esau dan Yakub. Sementara kita tahu, saudaraku, Yakub sangat-sangat takut untuk bertemu dengan Esau. Ketakutan ini rasanya beralasan, sebab pada masa lalu Esau pernah ditipu oleh Yakub terkait dengan hak kesulungan. Sehingga apa yang menjadi hak kesulungan atas Esau tidak lagi untuk Esau, melainkan berpindah atau diberikan kepada Yakub dengan tipu muslihat.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Kejadian pasal 32 ini menceritakan tentang rencana perjumpaan antara Esau dan Yakub. Dan kita dapat tahu dari Kejadian pasal 32 ini betapa takutnya, betapa khawatirnya Yakub untuk mengantisipasi atau menjajaki seperti apa nanti perjumpaan dengan Esau itu. Maka Yakub mengirimkan utusannya untuk menjumpai Esau terlebih dahulu. Tentu saja dengan bermacam-macam upeti yang bisa diberikan. Entah itu hewan ternak dan kekayaan yang Yakub pernah kumpulkan dari pamannya Laban. Sekembalinya para utusan ini menjumpai Esau, mereka melaporkan hasil pertemuan itu kepada Yakub. Dan betapa kagetnya Yakub, karena ternyata Esau justru sekarang sedang berjalan untuk menyongsong rombongan Yakub. Dan bukan hanya itu saja, Esau disertai dengan 400 orang yang datang bersama-sama dengan Esau. 400 orang. Yakub tentu membayangkan ini suatu tentara yang sangat kuat, suatu kekuatan yang luar biasa yang sebentar lagi akan dijumpainya. Betapa takutnya, betapa masgulnya Yakub, betapa khawatirnya Yakub menghadapi Esau kakaknya bersama dengan rombongannya. Nah, oleh karena itu saudaraku, Yakub berpikir keras untuk bagaimana bisa mengatasi atau bisa membuat sebuah strategi untuk menjumpai Esau kakaknya. Di depan adalah rombongan karyawan, para bujangnya. Setelah rombongan karyawan atau bujangnya tadi, rombongan istri dan anak-anaknya, dan Yakub berada di paling akhir. Kekhawatiran Yakub, ketakutan Yakub menjumpai Esau menjadikan dia mau mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya. Nah, situasi ketika sendirian inilah Tuhan datang dalam wujud seorang laki-laki yang kemudian mengajak Yakub bergumul. Wah, pergumulan itu berlangsung semalam-malaman. Dan ketika hampir terbit matahari, laki-laki ini menanyakan identitas Yakub. Siapakah engkau? Dan kemudian Yakub menjawab dengan jujur tentang namanya. Aku Yakub. Sang laki-laki ini yang adalah utusan Tuhan mengatakan, mulai sekarang Yakub tidak lagi disebut sebagai Yakub, melainkan akan dipanggil dengan sebutan Israel. Pertanyaannya adalah, apakah arti pergantian nama ini? Artinya, saudaraku, di hadapan utusan Tuhan ini, Yakub tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Yakub tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya, tetapi dengan jujur dia mengakui, akulah si penipu. Dengan demikian, Yakub menyadari kekeliruan-kekeliruan di masa lalunya. Kemudian saat ini menyisakan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, oleh karena itu, setelah mengalami pergumulan itu, sang utusan Tuhan ini mengatakan, kamu bukan lagi Yakub, kamu bukan lagi penipu, tetapi kamu adalah Israel, yaitu Isra dan El, yang artinya laki-laki yang berjumpa atau melihat Allah. Sebelum namanya menjadi Israel, Yakub sesungguhnya adalah seseorang yang memiliki potensi kepemimpinan, potensi manajemen yang sangat bagus. Namun sayang, potensi itu digunakan secara keliru. Tetapi sekarang, setelah namanya berubah menjadi Israel, Yakub berubah. Kejadian pasal 33 ayat yang ketiga menunjukkan perubahan itu. Sekarang Yakub berada di depan menyongsong Esau bersama dengan 400 laki-laki yang menyertai Esau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita menyembunyikan siapa diri kita sesungguhnya. Tetapi hari ini, saudaraku, kita belajar bersama-sama dari Yakub. Perjumpaan dengan Allah menjadikan Yakub jujur di hadapan Allah tentang siapa dia.
bahkan tentang kondisi dirinya yang sebetulnya sangat busuk. Justru karena kejujuran inilah Allah mengubahkan Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dibutuhkan oleh setiap kita adalah kesediaan diri kita untuk mengakui seperti apa kita di hadapan Tuhan. Mengakui dengan jujur, mengakui keberadaan kita, bahkan ketakutan dan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan bersedia untuk merangkul kita, Tuhan mau memeluk kita, maka yakin dan percayalah terjadi perubahan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita. Mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada berbagai macam keraguan, ketakutan, kekhawatiran yang melingkupi kita. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau, saudaraku, mengatakan, aku khawatir akan masa depanku. Aku khawatir akan penghasilanku yang menurun drastis. Aku khawatir tentang hidupku dan lain sebagainya. Maka datanglah kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya saat ini Tuhan sedang menanyakan kepada Anda, siapakah engkau? Akuilah dengan jujur. Maka yakin dan percayalah, engkau akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan engkau, saudaraku, akan benar-benar menjadi Israel. Seseorang yang berjumpa dengan Allah. Seseorang yang melihat Allah. Mengakui dengan jujur siapakah kita di hadapan Tuhan. Mengakui dengan jujur ketakutan, kekhawatiran, kekalutan kita di hadapan Tuhan jauh lebih baik dibandingkan kemudian kita mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak-pihak lain. Yang dibutuhkan sekarang adalah mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Dan jikalau memang itu yang kita rasakan, itu yang kita alami, kita tunjukkan kepada dunia. Kita optimis, kita berani, kita bersuka cita, kita menyongsong dunia, menyongsong masa depan kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami supaya kami meniru sikap Yakub yang berani jujur di hadapan Tuhan untuk mengungkapkan seluruh perasaan hati kami di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, baik kesehatan kami ataupun juga dampak pandemi COVID-19, kami boleh yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terberkatilah setiap orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan boleh meyakini pertolongan Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.